Perkenalkan nama saya Gina Divani Nashwa dengan NIM 2202110603106. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan praktikum sistem multimedia modul ketujuh. Jadi pada modul ini kita akan mengimplementasikan image target tracking dan juga quality indicator. Quality indicator itu adalah petunjuk visual yang menunjukkan seberapa baik sistem mengenali atau melakukan tracking pada image target. Nah, jadi di sini kita akan mencoba untuk menunjukkan quality indikator tersebut. Ya, jadi kita akan melihat seberapa baik sih sistem ini mengenali image target yang telah kita buat di aplikasi AR kita. Nah, kita langsung saja mulai. Jadi langkah pertama kita akan membuka Unity, aplikasi Unity 3D. Kemudian langkah selanjutnya kita akan mengimport package Vuforia Engine. Caranya kita bisa pergi ke bagian aset, import package, custom package. Di sini kita bisa memilih paket Vuforia package yang telah kita unduh sebelumnya. Kalau sudah begini, nanti kita tinggal menekan tombol import, dan nanti dia secara otomatis akan mengimport package Vuforia Engine di dalam aplikasi. Nah, setelah itu, langkah selanjutnya kita perlu memastikan bahwa aset-aset yang kita perlukan, termasuk di dalamnya aset model 3D ataupun gambar yang akan kita jadikan image target, itu sudah kita import ke dalam proyek di dalam aset di bawah sini. Dan untuk kasus saya di sini saya sudah mengimport ya untuk image target, saya akan menggunakan gambar penguin, dan untuk aset objek model 3D kita akan menggunakan objek yang telah saya unduh dari website 3dexport.com yang ini. Nah, setelah kita mengimport aset, nah langkah selanjutnya kita akan memastikan bahwa kita sudah mempunyai license key Vuforia Developer. Nah, cara mendapatkan license key Vuforia Engine itu adalah dengan menuju ke website resmi vuforia.com. Namun sebelum itu kita perlu melakukan registrasi akun. Nah, setelah kita registrasi akun, nanti kita bisa pergi ke bagian Plan and License, dan kita bisa membuat basic plan dan juga license key. Dan ini adalah license key yang dapat kita masukkan ke dalam aplikasi Unity masing-masing. Nah, cara untuk menaruh license key yang telah didapatkan, kita bisa pergi ke bagian aset di bawah sini, kemudian resources, dan Vuforia configuration. Nah, jadi kita bisa memasukkan license key di bagian app license key di sini. Oke, setelah kita memasukkan license key, kita akan langsung memulai dalam membuat aplikasi augmented reality. Jadi sama seperti sebelumnya, kita memerlukan AR camera. Caranya kita bisa klik kanan hierarki, Vuforia Engine, kemudian AR camera. Selain AR camera, kita memerlukan gambar yang akan kita tracking atau image target. Caranya kita bisa klik kanan hierarki, Vuforia Engine, kemudian image target seperti ini. Nah, untuk image target di sini sama seperti sebelumnya, kita akan mendrag gambar yang akan menjadi referensi. Yang akan menjadi referensi atau gambar yang akan kita tracking. Nah, jadi kita klik image target, kemudian kita drag ya gambar yang mau kita letakkan, kita drag dan kita drop ke slot bagian kanan. Seperti ini. Nah, langkah selanjutnya di sini kita akan menaruh objek 3D model di atas image target. Caranya adalah dengan kita cari dulu untuk objek model. Nah, ini adalah objek model 3D yang saya unduh. Nah, caranya kita drag saja ya model 3D ini ke dalam image target. Jadi kita jadikan child object dari image target. Nanti akan muncul ya seperti ini. Jadi seolah-olah objek model 3D-nya itu berada di atas image target. Langkah selanjutnya di sini kita tinggal
Mengatur saja ya scaling dan juga posisi dari image target itu. Contohnya di sini saya akan memutar ya agar penguinnya menghadap ke depan. Kemudian untuk posisinya, kita lakukan scaling seperti ini. Nah, ini kira-kira seperti ini ya untuk scaling, posisi, dan ukuran dari objek 3D. Nah, langkah selanjutnya di sini kita akan membuat UI canvas dan juga tombol. Nah, caranya kita bisa klik kanan hierarki, kemudian UI, kita pilih canvas. Nah, di canvas kita klik kanan, kita tambahkan button ya. UI, kemudian button. Seperti ini. Nah, untuk buttonnya sendiri ini sesuaikan juga ya, sama seperti sebelumnya kita sesuaikan dengan keinginan kebutuhan masing-masing. Sini saya atur ya untuk ukurannya, kita pindah ke bawah. Untuk teksnya kita bisa ganti ya, kita ganti ke start seperti ini. Oke, untuk tombolnya sudah jadi ya. Langkah selanjutnya di sini kita akan membuat indikator, quality indikator visual yang akan kita tetapkan menjadi 3. Yang pertama itu, warna merah, kemudian yang kedua warna kuning, dan yang ketiga warna hijau. Nah, caranya kita bisa klik kanan terlebih dahulu di kanvas, kemudian kita create empty, kemudian kita namakan game objek baru ini menjadi frame quality. Seperti itu, kemudian di dalam objek frame quality ini akan kita tambahkan 3 gambar. Jadi kita klik kanan, frame quality, pilih UI, kemudian image. Kita buat 3 gambar, kita duplicate saja menjadi 3. Nah, di sini kita akan mengatur ketiga gambar ini kita taruh di bagian atas secara horizontal. Seperti ini. Ya. Kita pindahkan untuk gambar yang pertama di sebelah kiri. Gambar yang kedua di tengah dan gambar yang ketiga di sebelah kanan. Nah, untuk masing-masing warna gambar, untuk gambar yang pertama kita beri gambar merah yang menunjukkan kualitas tracking rendah dan gambar yang di tengah akan kita berikan warna kuning untuk menentukan kualitas tracking sedang dan yang ketiga untuk gambarnya kita pilih warna hijau untuk indikator kualitas tinggi seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, langkah selanjutnya kita akan melakukan scripting. Nah, di sini saya sudah membuat code C# frame quality. Nah, ini adalah coding, ini adalah code, fungsinya adalah untuk membuat indikator visual kualitas tracking AR menggunakan 3 lampu UI ya. Jadi kita sesuaikan dengan 3 lampu UI yang ada di tampilannya, ada warna merah, kuning, dan juga hijau. Di mana untuk
Warna-warna ini akan menunjukkan ya seberapa baik kemampuan sistem dalam mengenali atau men-tracking gambar image target, seperti itu. Nah, setelah kita buat, coding, kita buat skripnya seperti ini, langkah selanjutnya kita pergi ke bagian image target, kemudian bagian image target kita drag, eee, code C# ini ke bagian komponen seperti ini. Nah, di sini bisa kita lihat ya untuk low, mid, high, di sini kita akan menambahkan list-nya menjadi 3 karena ada 3 gambar ya, 3 indikator. Untuk elemen nol kita bisa memilih gambar pertama, ya untuk indikator warna merah. Untuk elemen satu kita bisa pilih gambar warna kuning, kemudian untuk gambar yang kedua, kita bisa memilih gambar dengan gambar warna hijau, seperti ini. Dan untuk Vuforia Observer-nya kita pilih kanvas, maksud saya image target. Jadi ini image target, kita bisa langsung drag saja langsung ke observer seperti ini. Nah, kemudian di sini di button juga, jangan lupa di bagian, eee, interaksi on click, di sini kita akan menambahkan list ya. Objeknya kita pilih canvas, kemudian maaf maksud saya objeknya kita pilih, objek 3D model ya, penguin, kemudian untuk function-nya kita pilih game object, kemudian set active rule, dan kita centang. Dan untuk bagian objek 3D model ini kita, uncheck ya, dan nanti untuk objek 3D modelnya itu hanya ditampilkan ketika kita menekan tombol start, seperti itu. Nah, di sini sudah ya semuanya, ini kita langsung tes run saja untuk melihat, eee, fungsi dari ketiga indikator ini. Nah, sini akan kita lihatkan untuk gambar ya, image targetnya. Nah, nah, bisa kita lihat ya untuk lampu indikatornya itu menunjukkan lampu indikator berwarna hijau, di mana ini menunjukkan bahwa untuk, kualitas tracking gambarnya itu sudah bekerja dengan baik ya. Jadi untuk kualitas tracking gambarnya baik. Namun ada beberapa kasus ya, seperti misalnya gambar yang diperlihatkan itu agak buram ataupun goyang ataupun pencahayaan yang kurang pas, itu akan menyebabkan lampu indikatornya itu berubah warna, misalnya warna kuning. Namun untuk kasus saya ini, berwarna hijau ya seperti ini ya. Kita coba lihat 3D modelnya. Bisa terlihat ya untuk objek 3D model yang dihasilkan, seperti itu. Ya, mungkin begitu saja untuk praktikum saya untuk modul ke-7 ini. Terima kasih, dan jika ada kesalahan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf.